Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Galih Pangestu dari kelas 01 TPLP 005. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal resultan vektor dan gelombang. Nah, di sini ada F1 sama dengan 10 Newton, F2 30 Newton, F3 15 akar 2 Newton, F4 15 akar 2 Newton. Nah, kita di sini sudut antara F1 dan garis X sama dengan 45 derajat, sudut antara F2 dan garis Y 45 derajat. Oke, jadi cara pekerjaannya seperti ini. Fx sama dengan F1 cos 45 derajat. Nah, kenapa ini bisa 45 derajat? Karena di soalnya sudut antara F1 dan garis X 45 derajat dikurang F2 cos 45 derajat ditambah F4. Oke, jadi tinggal kita hitung saja Fx. Nah, X nya ini ada di sebelah sini dan Y di sebelah sini. Oke, kita hitung F1 sama dengan 10 Newton, kita tulis 10 dikali cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu kita lihat rumus sebagai berikut. Ada sin, cos, dan tan. Kita perlu lihat di sini cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Oke, jadi kita tulis di sini F1 10 dikali setengah akar 2 dari cos 45 derajat. Nah, kemudian dikurang F2 30 Newton cos 45 derajat. Oke. Cos 45 derajat itu kita lihat pada tabel adalah setengah akar 2. Oke, ditambah F4. F4-nya di sini kita lihat di soal ada 15 akar 2 Newton. Kita tulis 15 akar 2 Newton. Oke, jadi kita jumlahkan 10 kali setengah sama dengan 5 akar pangkat akar 2. Kemudian dikurang 30 dibagi 2 15 akar 2, kemudian ditambah 15 akar 2. Nah, kita jumlahkan 5 dikurang 15 itu min 10 ditambah 15 sama dengan 5. Jadi totalnya adalah 5 akar 2 Newton. Nah, kemudian kita mencari F atau F sumbu Y. Fy sama dengan F1 sin 45 derajat. Kenapa sin? Karena Fx-nya itu sudah cos. Jadi kita kebalikannya dari cos adalah sin. Nah, jadi kita di sini F1 dalam Y memakai sin 45 derajat. Kemudian ditambah F2 sin lagi 45 derajat. Dan kemudian dikurang F3. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. F1 kita tulis 10 sin 45 derajat. Kita lihat di dalam tabel sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, kita tulis 1/2 akar 2 ditambah F2 pada soal 30 dikali sin 45 derajat di dalam tabel adalah setengah akar 2. Kemudian dikurang
F3. F3 pada soal adalah 15 akar 2. Nah, kemudian kita totalkan 10 dibagi 2 adalah 5. Akar 2 ditambah 30 bagi 2, 15 akar 2 dikurang 15 akar 2. Nah, total 5 ditambah 15 adalah 20 dikurang 15 adalah 5. Jadi 5 akar 2 Newton. Oke, kemudian kita akan mencari reflektornya atau gaya pada vektor. Kita tulis rumusnya R sama dengan akar tutup kurung fx kuadrat ditambah tutup kurung fy kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita cari. Fx-nya di sini kita cari yang di atas adalah 5 akar 2 kuadrat. Aduh, maaf, malah kepencet keluar. Kemudian kita tambah fy adalah 5 akar 2. Sebentar, aduh, maaf, 5 akar 2 kuadrat. Nah, berapakah hasil dari 5 akar 2 kuadrat? Adalah kita turunin dulu. 5 pangkat 2 adalah 5 dikali 5. Jadi total adalah 25 dikali 2. Akar 2 kita sederhanain jadi kali 2. Kemudian ditambah sama 25 dikali 2. Nah, kemudian kita hitung totalnya adalah akar dari 25 kali 2 50 ditambah 50. Nah, sama dengan akar dari 100. Nah, akar dari 100 adalah 10 Newton. Oke, jadi hasil dari perhitungan kali ini pada reflektor sumbu F1, F2, F3, F4 adalah 10 Newton. Nah, kemudian di sini ada soal gelombang. Tentukan persamaan gelombang yang terbentuk jika gelombang terjadi dalam 14 detik. Nah, di sini ada sudut tingginya 14 dan titik di antara sudutnya ada 21 cm. Nah, dan gelombangnya ini ada 1, 2, 3 setengah, jadi 1,75. Nah, untuk X-nya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Sebagai berikut. W sama dengan 2V kali F. Apa itu F? F adalah frekuensi. Nah, F-nya sama dengan N per T. N di sini adalah banyaknya gelombang dan T adalah waktu. Nah, kita di sini mencari banyaknya gelombang. Untuk N adalah kita dilihat ini garis merah itu ada 1, 2, 3 sekian. Nah, jadi banyaknya gelombang kita hitung adalah 1,5 lebih, jadi 1,75 sama dengan 7/4. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus N per T 7/4 per T-nya adalah 14. Itu waktunya yang dibutuhkan di soal adalah 14. Kemudian 7/4 dikali 1/14. Nah, kita coret 14 bagi 7 2, 7 bagi 7 1, kemudian 1/4.
salah deh, 1/8 karena 4 dikali 2, 1/8 Hz. Atau frekuensinya yang kita dapat adalah 1/8 Hz. Kemudian omeganya W 2 V dikali frekuensi yang telah kita dapat 1/4, kemudian kita coret 2-nya jadi 4, jadi V/4 radian per second. Nah, kemudian kita harus mencari K. Apa itu K? Bilangan gelombang. Nah, kita mencari K sebagai berikut. K sama dengan 2V per T. T bukan T, tapi per lambda. Nah, per lambda. Nah, bagaimana cara mencari lambda? Lambda di sini kita dapat mencarinya dengan rumus L per N. Nah, L di sini adalah panjang lintasannya. Nah, kita lihat pada soal lintasan yang garis putus-putus di antara merah adalah 21 cm. Nah, jadi panjang lintasannya adalah 21 per N. N-nya adalah 1,75 atau kita dalam pecahkan sebagai 7/4. Oke, kita tulis 7/4. Nah, kemudian kita turunkan 21/1 dikali 4/7. Nah, kemudian 21 bagi 7 kita coret. Kenapa ini bisa ini? Karena kita tukar kalau dalam pembagian menjadi perkalian. Jadi 4-nya di atas, 7-nya di bawah. Kemudian kita coret angka 21-nya menjadi 3 dan angka 7-nya menjadi 1. Kemudian 4 kali 3 adalah 12/1. 12/1 sama dengan 12. Nah, kemudian kita masukkan dalam rumus K 2V per lambda. Lambdanya adalah 12. Jadi kita coret 12 bagi 2 jadi 6. K-nya adalah V/6. P-nya V/6. Oke, jadi K-nya bilangan gelombangnya adalah P/6. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumus gelombangnya adalah Y sama dengan plus 7 sin. Kenapa 7? Karena 14 ini tingginya itu kita bagi 2 jadi 7. Jadi plus 7 sin. Kemudian dalam tutup kurawal P/4 radian atau W-nya kecepatan sudut. Kemudian dikurangi P6. K-nya atau bilangan gelombang per 6x cm. Nah, oke, kita di sini akan menulis rumusnya dulu. Nah, untuk rumusnya adalah Y sama dengan TA sin tutup kurawal W atau omega T dikurang K atau bilangan gelombang X tutup kurung cm. Oke, jadi cukup sekian pembahasan dari vektor dan gelombang dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.